Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan dan Suster, kita bisa mendengar di sana Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga dengan benda atau harta milik atau sesuatu yang berharga. Sebetulnya bacaan ini adalah bacaan yang sudah dikhotbahkan mungkin pada hari Minggu yang lalu. Persis minggu yang lalu berbicara mengenai ini. Dan di dalam hal ini sebetulnya ungkapannya ada beberapa poin sebetulnya. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa itu kerajaan Allah, untuk mencarinya kita tidak boleh hanya menunggu, tapi harus dengan modal. Karena memang dikatakan mereka atau yang menemukan harta terpendam itu, atau yang menemukan mutiara yang indah itu, menjual seluruh harta miliknya. Jadi dia harus berkorban, memberikan yang terbaik, memberikan seluruh bahkan miliknya untuk mendapatkan harta terpendam dan untuk mendapatkan mutiara itu. Lalu poin yang kedua sebetulnya yang mau diungkapkan, untuk mendapatkan itu semua orang tidak bisa menunggu, tetapi harus beraktivitas, harus inisiatif untuk menemukan, mendapatkan. Kadangkala dalam kehidupan kita soal beriman seringkali dikatakan bahwa oh ya, kita orang beriman, maka tunggulah Tuhan untuk menjamah kita, tunggulah Tuhan untuk memberikan anugerah, tunggulah Tuhan. Sehingga orang terbiasa untuk nunggu, tidak punya untuk greget, mencari, menemukan. Padahal Tuhan sendiri di nas yang lain mengatakan, carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan. Mintalah, kamu akan mendapatkan. Dan di situ tampak aktivitas dari kita itu harus ada. Nah, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, siapa yang lebih aktif? Kita atau Tuhan yang diharapkan? Maka ibu, bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam hidup beriman ini kita juga harus aktif. Aktif di dalam kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita mengorbankan diri kita untuk Tuhan. Nah, dalam dua poin itu diharapkan ada dalam diri kita aspek pengorbanan. Ambil contoh konkret ya, kita lihat, ambil contoh konkret saja, singkat. Kalau APP Anda puasanya berapa hari? Dalam APP berapa hari? Berapa? Puasanya berapa hari? Siapa yang 40 hari puasanya? Yang 40 hari. Siapa yang hanya Rabu Abu dan Jumat Agung? Lalu pantangnya Rabu Abu dan setiap Jumat atau 40 hari? Yang mana? Rabu Abu dan setiap Jumat. Baik, itu minimal. Maksudnya itu yang dituntut oleh gereja. Jadi kalau orang melanggar itu, silakan masuk ke ruang pengakuan dosa. Kalau tidak melakukan itu.
Tetapi pantang dan puasa kita adalah 40 hari. Yang lain-lain yang tidak wajib itu, artinya kalau kita melanggar dalam latihan itu, melakukan kesalahan, tidak perlu mengaku dosa. Tapi yang Rabu Abu dan Jumat Agung wajib pantang dan puasa. Nah, Ibu Bapak, orang yang melaksanakan pantang dan puasa, minimal itu dia memberikan kepada Tuhan minimal. Tapi kalau minta kepada Tuhan, mintanya mendapatkan yang maksimal. Kalau diberi yang minimal, marah enggak kepada Tuhan? Baik, kita bisa merenungkan hal itu. Maka Ibu Bapak, saudari-saudari terkasih, kalau kita menginginkan hal yang maksimal dari Tuhan, maka mari kita harus berani untuk memberikan hidup kita kepada Allah. Selamat merenungkan.